Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 21 Januari 2023 merupakan peringatan wajib Santa Agnes, perawan martir. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspa Dewi, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk hari baru yang Kau limpahkan hari ini. Sabda-Mu yang akan kami dengar, biarlah menjadi sumber kekuatan kami, agar tanpa mengenal lelah, kami mengikuti teladan Putra-Mu, Yesus Kristus, dalam menjalani misi hidupnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 9 ayat 2-3, dilanjutkan ayat 11-14. Saudara-saudara, dalam kemah suci, yaitu bagian yang paling depan, terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan lembu jantan, dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
segala bangsa bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Alleluia, 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 alleluia. Bukalah hati kami, ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka,
ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak waras dalam pelayanan. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita dalam renungan harian tanggal 21 Januari 2023 bersama saya Justina Kurniawati. Hari ini kita juga merayakan peringatan wajib martir Santa Agnes. Ia adalah seorang anak bangsawan yang diminta untuk menikah dengan putra seorang penguasa Romawi. Namun dia menolaknya karena dia ingin mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Karena penolakan itu, akhirnya Santa Agnes harus dihukum mati dengan cara yang keji pada usianya yang ke-13 tahun. Penyerahan nyawanya demi kesucian yang hanya diberikan kepada Kristus sungguh merupakan persembahan nyata yang tak ada duanya. Begitu juga cara hidup Yesus Kristus. Ia sungguh mengasihi dan mengorbankan waktu dan tenaganya untuk orang-orang yang datang kepadanya. Ia menyembuhkan orang sakit yang sudah bertahun-tahun, orang kerasukan setan, dan dia berjalan dari satu kota ke kota lain tidak mengenal lelah, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Di masa itu, orang banyak ingin berjumpa dengan Yesus karena cerita dari orang-orang yang dilayaninya. Sebagai manusia, fisik Yesus memerlukan makanan, tetapi karena semangat dan kasihnya yang demikian besar untuk melayani orang-orang, sehingga Yesus lupa makan. Sampai akhirnya kaum keluarganya mengira dia tidak waras, seperti yang dikatakan dalam Markus bab 3 ayat 21. Kita juga bisa disebut orang tidak waras karena sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Bisa jadi perkataan itu keluar dari sahabat kita, bahkan dari anggota keluarga kita yang terdekat. Demikian juga ketidakwarasan dicap kepada Santa Agnes yang setia kepada iman sampai rela disiksa dan dihukum mati. Kalau boleh saya berbagi, di tahun yang lalu saya didiagnosa menderita kanker rahim dan harus dioperasi untuk diangkat serta menjalani kemoterapi. Saat itu terasa amat berat, apalagi saya baru mendapat tugas tambahan dari komunitas, dan di saat yang sama saya pun sedang menempuh kursus pendidikan kitab suci KPKS di tahun terakhir. Di masa yang sulit saat menjalani pengobatan, saya sempat terpikir, apakah saya harus mundur dari kuliah KPKS atau berhenti pelayanan? Melalui pergumulan batin yang tidak mudah, akhirnya saya memutuskan untuk tetap bertahan dan terus menjalankan apa yang telah saya mulai, karena saya percaya untuk segala niat yang baik, Tuhan Yesus akan menolong. Dia sudah membuktikan dengan memberikan darahnya sebagai tanda penebusan. Saya percaya Tuhan Yesus ingin saya bersaksi tentang siapa Dia yang pernah dicap kurang waras oleh keluarganya. Saya memilih tetap fokus melanjutkan kuliah KPKS dan terus melanjutkan pertemuan
pertemuan-pertemuan komunitas secara online dengan kondisi masih dalam pengobatan. Saya tidak tahu apakah orang-orang menyebut saya tidak waras. Dan puji Tuhan, saya dapat menyelesaikan kuliah KPKS dan sekarang saya bisa kembali aktif dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin tetap setia melayani sesama kami yang membutuhkan. Walau kadang sulit dan tidak mudah bagi kami untuk berbagi talenta, waktu yang bisa kami gunakan untuk istirahat, dan juga harta kami untuk kemuliaan nama-Mu. Walau mungkin orang lain mengatakan kami tidak waras, kami ingin tetap setia kepadamu. Karena Engkau telah memberikan darah-Mu untuk menyucikan aku. Sebab Engkaulah penebus kami yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.